Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread, dan free swap? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex, nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Halo Java Trader, kalian udah tahu belum tentang perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan multilateral? Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral adalah suatu aktivitas jual-beli berbagai komoditi di dalam bursa yang terjadi secara akuntabel, transparan, serta memberikan kesetaraan bagi seluruh pelaku pasar, sehingga memungkinkan terjadinya pasar yang kredibel dan mampu menjadi tempat untuk proses price discovery serta aktivitas hedging. Bentuk pasar tersebut dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran yang terjadi secara adil serta sesuai dengan kondisi pasar. Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral mendapatkan acuan harga dari berbagai komoditi yang terbentuk dari faktor fundamental komoditi tersebut, seperti valuta asing, emas, dan minyak mentah. PT Java Global Futures adalah perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menawarkan produk komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif, yang menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah dan layak bagi investor multilateral, serta produk SPA. Dengan izin dan legalitas dari Bapepti, JFX, dan KBI yang menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia, menjamin keamanan nasabah, serta memberikan layanan edukasi forex jarak jauh seperti webinar, live market, dan klinik forex bersama para analis profesional. Ayo trading berjangka di Java Global Futures. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread, dan free swap? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex, nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Halo Java Trader, kalian udah tahu belum tentang perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan multilateral? Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral adalah suatu aktivitas jual-beli berbagai komoditi di dalam bursa yang terjadi secara akuntabel, transparan, serta memberikan kesetaraan bagi seluruh pelaku pasar, sehingga memungkinkan terjadinya pasar yang kredibel dan mampu menjadi tempat untuk proses price discovery serta aktivitas hedging. Bentuk pasar tersebut dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran yang terjadi secara adil serta sesuai dengan kondisi pasar. Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral mendapatkan acuan harga dari berbagai komoditi yang terbentuk dari faktor fundamental komoditi tersebut, seperti valuta asing, emas, dan minyak mentah. PT Java Global Futures adalah perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menawarkan produk komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif, yang menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah dan layak bagi investor multilateral, serta produk SPA. Dengan izin dan legalitas dari Bapepti, JFX, dan KBI yang menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia, menjamin keamanan nasabah, serta memberikan layanan edukasi forex jarak jauh seperti webinar, live market, dan klinik forex bersama para analis profesional. Ayo trading berjangka di Java Global Futures.
Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread, dan free swap? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex, nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Halo Java Trader, kalian udah tahu belum tentang perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan multilateral? Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral adalah suatu aktivitas jual beli berbagai komoditi di dalam bursa yang terjadi secara akuntabel, transparan, serta memberikan kesetaraan bagi seluruh pelaku pasar, sehingga memungkinkan terjadinya pasar yang kredibel dan mampu menjadi tempat untuk proses price discovery serta aktivitas hedging. Bentuk pasar tersebut dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran yang terjadi secara adil serta sesuai dengan kondisi pasar. Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral mendapatkan acuan harga dari berbagai komoditi yang terbentuk dari faktor fundamental komoditi tersebut, seperti valuta asing, emas, dan minyak mentah. PT Java Global Futures adalah perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menawarkan produk komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif, yang menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah dan layak bagi investor multilateral serta produk SPA. Dengan izin dan legalitas dari Bapepti, JFX, dan KBI yang menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia, menjamin keamanan nasabah, serta memberikan layanan edukasi forex jarak jauh seperti webinar, live market, dan klinik forex bersama para analis profesional. Ayo trading berjangka di Java Global Futures. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara webinar edukasi pemula. Bersama saya Bella dari Java Futures dan pembicara hari ini Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Futures. Halo Pak Swendi, apa kabar? Halo, selamat sore. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik. Gimana kabarnya, Bella? Luar biasa Pak. Oke. Kita mau sapa-sapa dulu nih Bapak Ibu yang telah hadir pada acara webinar kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Selamat sore Ibu Leoni. Selamat sore. Sore Mbak Dela. Selamat sore Ibu Sari. Sore. Ya, kemudian ada Bapak Agung Jatmiko. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Dini. Selamat sore. Apa kabarnya? Kemudian ada Ibu Risma. Selamat sore Bu, apa kabar? Selamat sore Kak. Nah, selamat datang semuanya di acara webinar edukasi pemula hari ini. Nah, sebelum memulai acara kita pada hari ini, saya infokan kembali kita masih berada di bulan literasi oleh Bapepti. Mari kita menyaksikan penjelasan mengenai bulan literasi oleh Kepala Bapepti, Bapak Didit Nurdiatmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan.
bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Baik, kita telah menyaksikan penjelasan mengenai bulan literasi oleh Kepala Bapepti, Bapak Didit Noordiatmoko. Nah, topik webinar edukasi pemula hari ini yaitu cara memanfaatkan range harian dalam trading yang selengkapnya nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Wendy. Nah, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Jika tidak, admin akan meremove untuk sementara. Kemudian, jika Sobat Trader ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja acara webinar edukasi pemula hari ini. Silakan, Pak Wendy. Oke, terima kasih Bella. Oke, selamat sore Sobat Trader semua, Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam kegiatan edukasi ya yang diselenggarakan oleh Java Global Futures. Setiap Jumat kita mengadakan webinar edukasi untuk pemula. Jadi ini untuk pemula nih ya Bapak Ibu. Ya, jadi pas bangetnya maksudnya untuk pemula, tapi siapa aja boleh hadir. Oke, materi kita pada sore ini adalah cara memanfaatkan range harian untuk trading ya. Jadi cara memanfaatkan range harian ya. Berarti kita bisa mengukur range pergerakan harian. Oke. Oke, saya presenting dulu ya. Sebentar, admin bisa izinkan saya untuk mempresenting. Oke. Ya, jadi judulnya cara memanfaatkan range harian ya. Jadi kita perlu tahu dulu range harian dalam trading itu berapa gitu ya. Nah, karena range harian masing-masing produk itu berbeda-beda ya, Bapak Ibu ya. Baik itu misalnya antara mata uang satu dengan mata uang yang lain aja berbeda-beda. Pairs Euro USD dengan GBP USD ini beda range hariannya, atau Euro USD dengan GBP JPY misalnya berbeda ya, karena masing-masing punya karakteristik gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal karakteristik mata uang atau pair mata uang, bisa lihat di YouTube channel Java Future ya. Di YouTube bisa lihat karakteristik pair sudah pernah kita upload. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi ini contoh gambar bagaimana dalam satu hari itu harga bergerak ya. Ada swing high dan swing low ya. Swing high itu artinya pergerakan harga ke level tertinggi, dan swing low-nya pergerakan harga sentuh atau turun ke level yang terendah ya. Oke. Nah, di sini saya sudah sempat mencari bahan untuk materi kita ya. Jadi saya tidak mengukur lagi nih, misalnya saya ukur per hari-hari berapa sih kira-kira rata-rata range mata uang gitu ya. Di sini saya sudah ada ambil nih, ada kelihatannya Bapak Ibu ya.
di sini saya ambil dari ya internet ya, saya ambilnya dari salah satu sumber. Di sini sih sumbernya investing.com, tapi ini kayaknya ambilnya dari sumber investing.com, tapi ini bukan yang mengulas, bukan investingnya. Oke, range rata-rata harian mata uang major major currency atau major pairs berapa sih gitu ya. Nih, Bapak Ibu bisa lihat nih. Ini data yang dihitung lah ya atau disajikan tahun 2020 ya. Jadi masih belum terlalu lama ya. Nah, coba kita lihat mata uang utama Euro USD, GBP, AUD, NZD USD, USD Japanese Yen, USD CHF, yang nggak ada USD CAD ya. Oke, ini udah mewakili ya. 6 mata uang utama sudah mewakili. Oke, Bapak Ibu bisa lihat nih ya, dari 7 atau 6 pairs ini mana yang paling tinggi range kata-kata hariannya, yaitu adalah GBP USD ya. GBP USD bisa bergerak dihitung ya rata-ratanya 131 pips. Nah, ini kalau data setahun terakhir di tahun 2020, artinya ini rata-rata dalam setahun seharinya itu bisa 131 pips. Ya bisa aja di hari apa gitu ya, di bawah 100, bisa nggak? Bisa. Misalnya karena slow, nggak ada berita gitu ya, nggak ada sentimen yang besar, GBP USD itu bergerak nih dari pagi sampai malam sampai penutupan mungkin di bawah 100 bisa. Tapi ada berita misalnya dari GBP dari Inggris atau dari Amerika gitu ya, yang menggerakkan pair tersebut bisa sampai 200 pip bisa. Ya, jadi dihitung rata-ratanya 131 pips. Nah, beda dengan Euro USD Bapak dan Ibu sekalian. Euro USD pergerakannya rata-rata di bawah 100 pips. Gitu ya. Jadi masih lebih slow Euro USD. Kemudian mirip dengan Euro USD adalah AUD USD. Agak slow dikit ya. Lalu di bawahnya NZD USD, USD Japanese Yen, dan yang paling slow lagi USD Swiss franc. Nah, Bapak dan Ibu kalau lihat ini tentunya informasi ini bisa menjadi penting buat Bapak dan Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini tergantung dengan Bapak dan Ibu nih. Misalnya gini, oh apalagi ini penting banget buat pemula ya, untuk mengetahui range-range harian ini. Supaya gini Bapak dan Ibu, jangan nanti seorang pemula ya ingin masuk market ya, mau masuk di pair apa belum terlalu ngerti, nanti tahu-taunya range-nya sangat volatil gitu ya. Contoh Bapak dan Ibu misalnya mau turun gitu ya, mau ke apa, kayak mau jalan gitu ke sungai ya. Tapi nggak tahu aliran sungainya deras apa apa biasa gitu ya, karena nggak tahu misalnya belum pernah ke sana atau belum ada informasi. Nah, kalau bagi orang yang awam misalnya jangan mau apa namanya mau menyusur sungai yang alirannya deras gitu, nanti bisa bisa berbahaya ya. Nah, demikian juga dengan informasi ini buat Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa penting. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya, saya masih pemula nih, masih baru mau mencoba trading real misalnya ya, saya mau cari pair yang agak-agak slow aja gitu ya. Jangan yang langsung pairnya yang volatilitasnya tuh tinggi gitu. Kenapa? Karena nanti bisa membuat Bapak dan Ibu kaget. Misalnya baru masuk pair GBP nih, misalnya open buy, ternyata harganya turun gitu ya. Nah, turun itu ternyata bisa terfloating sampai misalnya 80 pips. Udah kaget ya kan? Aduh, floatingnya banyak banget 80 pips. Menganggap kayaknya nggak siap gitu. Padahal kalau orang yang sudah tahu pergerakan GBP USD biasa saja. Cuma rata-rata sehari kadang bisa 100, kadang bisa 130, kadang di atas 200 gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi informasi ini penting, kenali range rata-rata harian mata uang atau pairs mata uang tersebut, supaya Bapak dan Ibu semakin tahu karakteristik tiap-tiap pairsnya. Kalau misalnya gini, saya mau cari pairs mata uang yang cocok dengan mungkin ininya ya, psikologi. Wah, saya orangnya bukan yang terlalu berani volatilitas gitu ya. Kalau floating gede-gede saya agak agak FOMO gitu ya, atau agak ngeri lah gitu ya. Jadi sebaiknya pilih pair apa? Pair USD JPY, USD CHF, NZD USD, dan AUD USD. Itu ya Bapak Ibu ya. Memang sih agak slow ya, tapi itu
ya cocok memang buat orang yang tidak terlalu suka dengan pergerakan yang sangat fluktuatif. Oke? Tapi kalau yang memang senang sama harga yang pergerakannya cepat, ya kayak gold ya, nah berarti pilih pair Euro USD dan GBP USD. Nah, nggak semua pairs ini ditampilkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang lebih fluktuatif ada lagi, yaitu GBP Japanese Yen. Tapi ini bukan major currency, major pairs. Itu namanya cross pairs ya, atau cross currency ya. Tidak ditampilkan di sini, tapi nanti bisa kita lihat di MetaTrader ya. Oke, jadi kita sudah tahu ini, Bapak dan Ibu bisa screenshot ya kalau mau di screenshot ini informasi ini ya, tampilannya supaya Bapak dan Ibu bisa tahu oh rata-rata sekian. Atau misalnya mudah diapalin silakan aja ya. Oke, ini saya hapus. Saya tutup dulu, kita akan buka nanti ke MetaTrader. Oke, selama saya bawakan materi boleh. Wah, ini ada range rata-rata pairs menggunakan indikator ATR, bisa juga. Tapi di sini ya, saya lagi tidak menggunakan indikator ATR ya, tapi nanti boleh juga kita coba pakai ATR ya. Oke. Average daily range ya. Itu ya ATR ya. Oke, terima kasih Pak Mariadi Uji. Apakah Pak Mariadi menggunakan indikator ATR juga untuk trading? Nanti bisa dijawab juga ya Pak ya. Oke, di sini saya basic dulu supaya Bapak dan Ibu bisa mengetahui cara mengetahui batasan range-nya. Yuk kita buka dulu di MetaTrader-nya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di MetaTrader ini ya ada garis-garis ya. Bisa dilihat. Ya, ini yang garis-garis ini adalah namanya separator ya, separator. Separator ini ngambilnya di mana? Bisa di properties, klik kanan, properties, ada show period separator. Ya, separator ini untuk memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan pergerakan harian, gitu ya. Jadi satu gini ya, satu kolom ini satu hari ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan ini bisa kita lihat hanya di time frame di bawah daily. Kalau daily nggak kebaca. Kalau daily nanti dia bacanya bulanan ya. Kalau misalnya kita daily berarti ini dalam sebulan. Tapi kalau H4 nanti ini dalam seminggu gitu ya. Tapi kalau kita H1 atau ke bawah nanti jadi daily. Oke. Oke ya, ini contoh saya ambil untuk pairs Euro USD. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, ya ini Euro USD yang sekarang sedang bergerak ya, masih ya kira-kira sudah setengah perjalanan ya dari open subuh tadi sampai ke sore ini ya, tinggal nunggu setengah perjalanan lagi sampai close nanti. Nah, kita lihat di range sebelumnya, range kemarin ya. Ini adalah range kemarin tanggal 30 Maret ini ya. Jadi Euro USD-nya bergerak, kita kasih garis swing low, ini low-nya di sini nih ya. Nah, ini low-nya nih Bapak dan Ibu sekalian yang ini ya. Ya, dia low bisa pastinya sih di sini. 1.08225 ya, 1.08225. Lalu high-nya, nah high-nya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, ini high-nya ya. Sama kok kalau kita lihat di A4 kemarin tuh ya. Ini low, ini high. Oke. Jadi kita buka di H1 dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita ukur ya untuk Euro USD low kemarin di 1.0822 sampai ke 1.09 sekian, ya itu sekitar 102 pips. Ya, 102 pips ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi di kolom yang tadi euro itu bergerak rata-rata 80 berapa tadi? 85 pips ya. Sekitar segitu ya. Nah, itu kan rata-rata. Jadi bisa di bawah 85, bisa di atas 85 gitu, tapi rata-ratanya 85. Dan kemarin euro bergerak 102 pips. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi gini, tujuannya apa nih kita bahas ini? Yaitu tujuannya supaya kita tahu range hariannya. Nah, kalau misalnya si euro ini ya, ini bisa diketik ya. Di sini ya. Oh, di sini. Ketik ya. Oke.
ya. Euro USD 85 pips misalnya gitu ya. Oke. Oke, 85 pips dalam sehari. Sementara kemarin pergerakannya 100 pips gitu ya, bisa saja memang 100 pips. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa kita jadikan sebagai kayak satu batasan harian. Misalnya gini, wah ternyata euro hari ini ya sudah menyentuh misalnya lebih dari 85 pips. Artinya apa? Artinya euro kemungkinan besar enggak bergerak sampai terlalu jauh dari range rata-rata tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Misalnya gini, ini kan di sesi Amerika tadi malam. Ini adalah di sesi Asia ya. Ya, bayangkan dari 1,0822, terus Bapak Ibu lihat nih, di sesi Amerika tadi malam, euro ada di 1,09. Wah, udah 100 pip nih gitu ya. Wah, kalau udah 100 pip, kayaknya nggak bakal jauh-jauh lagi bergerak nih euro ya. Bisa aja nanti koreksi gitu ya. Jadi bisa aja nanti turun lagi si euronya. Jadi Bapak dan Ibu bisa tuh kalau dijadikan buat trading. Wah, ini sudah di atas 85 pip, sudah di atas rata-rata. Bisa nih saya cari area-area untuk saya mau sell gitu. Kenapa? Karena ini sudah cukup besar range harian gitu ya. Oke. Ibu Dorcas ada yang bertanya nih, range ini dalam kondisi normal, tidak ada news, betul sekali ya. Jadi yang tadi saya presenting itu adalah range kondisi normal untuk pairs major currency. Tapi kalau dalam kondisi ada news besar seperti yang dimulai dari bulan tanggal 10 Maret ya, waktu ada krisis perbankan ya, bank-bank kolaps itu, gold itu naik tinggi sekali ya. Lalu USD Japanese Yen ikutan ya, mata uang utama lainnya ikutan bergerak lebih lebar ya di atas harga rata-ratanya. Oke, jadi itu memang dalam kondisi normal. Oke, terima kasih buat komennya, Bu. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, gimana caranya kita setelah mengetahui tadi range hariannya. Ini bicara yang manual-manual dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa pakai garis ya horizontal ya, ini. Contohnya ini ya. Ternyata range harian kemarin, range ini ya, maksudnya swing high kemarin itu tidak berhasil menembus harga high sebelumnya, yaitu di tanggal 23 Maret. Ya, jadi tanggal 23 Maret itu adalah minggu lalu ya. Minggu lalu sekitar Rabu ya. Sekitar Rabu atau ya Rabu minggu lalu atau Kamis minggu lalu. Ini ada high ya, higher ya, tertinggi. Dan ini ternyata menjadi resisten. Buktinya tadi malam agak menyentuh ya area sini. Ini udah masuk area lah ya, dari body candle yang paling close candle sini sampai ke atas itu area maksudnya area resistance untuk pergerakan yang akan mencoba menyamainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita lihat nih ya. Tadi malam setelah menyentuh area sini, dia terkoreksi turun. Koreksinya berapa kita hitung ya. Dari sini sampai ke low sini sekitar 31 pips. Nah, ya. Ternyata hari ini dicoba lagi nih ya. Levelnya dicoba lagi. Tadi pagi level area tertinggi ini lalu turun sampai sekarang. Nah, low sini ya 51 pips ya penurunannya. Artinya ya kita lihat di sini ini menjadi resistance. Resisten itu adalah perlawanan ya, perlawanan di area level atas. Ya, di bawah juga bisa jadi resistance, tapi kalau di bawah namanya support ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, gold euro ini cenderung naik. Kenapa? Karena dia harga bergerak naik ya. Kita lihat nih dari low sini terus naik kan. Terus low-nya juga lebih tinggi ya. Jadi higher high, higher low, higher low, higher low. Dan sekarang lagi mau menguji area tertinggi 23 Maret. Gitu ya. Nah, jadi gimana nih kalau buat trading? Nah, buat trading, jadi kita setelah membuat garis horizontal sebagai resisten, ya bisa juga cara tradingnya apa? Menunggu harga
sekali lagi nih level ini nih sekitar 1.0920-an ya. Kalau ditembus saya pakai ini deh, pakai rectangle ya. Jadi areanya tuh di sini. Nah, jadi ini area ya. Nah, ini area. Oke. Jadi kalau nanti nih, ini kan dikit lagi ya. Kalau harga mau menguji ke sini lagi, Bapak dan Ibu tunggu. Bakalan break kayak ini ya. Kayak ini nih. Ya, maksudnya ini sentuh turun atau sentuh ketiga kalinya ya. Lalu jebol naik ke atas. Ya, itu nanti ditunggu di sesi Amerika nanti malam. Kenapa? Karena ada data itu ya. Nanti malam ada data inflasi Amerika. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini cara sederhana kita untuk belajar mengetahui range harian dalam forex ataupun gold dan lain-lain. Gimana Bapak dan Ibu? Cukup dimengerti? Lalu coba kita buat untuk yang low-nya ya. Ya, ini adalah low kemarin ya. Kita pakai low yang kemarinnya aja. Nanti kalau ada low lagi berarti hari-hari berikutnya ya. Kalau misalnya low ini ditembus nih, misalnya harga jadi balik turun di bawah 1.22 berarti supportnya dipecahkan. Kalau turun kita cari lagi low berikutnya sebagai support berikutnya ya. Oke Bapak Ibu sekalian, cukup mudah ya. Cari harga tertinggi dengan harga terendah. Yang terdekat aja itu sebagai batas harian. Batas harian bawah support, atas resisten. Itu bisa digunakan untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira harga ini bakal mendobrak atau tertahan dan reversal. Itu pun bisa jadi apa? Cari-cari untuk apa namanya? Peluang untuk entry market. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini peluang entry market kalau misalnya nih harga coba lagi ke sini, lalu ada seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada bentuk body-body seperti ini ya, swing high, lalu body ketahan ke bawah, swing high, lalu body ke bawah, itu namanya reversal atau ada penolakan dari area resistensi ini. Jadi harga belum diizinkan naik melewati resisten area ini, harga reverse turun. Jadi traders ya, baik itu yang scalper maupun day trader ini ada peluang 30 pips sampai 50 pips akan diambil untuk open sell. Itu ya Bu, Bapak Ibu. Oke. Jadi nunggu kalau candle-nya itu begini. Naik ke pantul, naik ke reject gitu ya. Jadi ada seperti ketahan dari atas gitu ya. Tapi andai kata nanti bentuk bodinya full candle, artinya bentuk body ya, body candle misalnya seperti ini, menembus sampai di luar ya area resisten ini, itu namanya breakout ya, itu namanya terjadi breakout resistance. Kalau breakout resistance artinya apa? Berarti tahanan atas yaitu harga yang sebelumnya pada 23 Maret berarti ditembus gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, untuk ilustrasinya baik support dan resisten itu ibaratnya adalah kayak seperti tembok gitu ya, atau penghalang di jalanan. Itu misalnya Bapak dan Ibu lagi naik kendaraan, bawa kendaraan, di jalan ada palang yang menutup jalanan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak dan Ibu menggunakan kendaraan yang tenaganya, kecepatannya slow, tentunya mikir, waduh, jangan-jangan mobil saya hancur nih ya, mau nabrak palang itu ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya kekuatan mobilnya misalnya kekuatan kayak mobil balap gitu ya, sementara tahanannya kelihatannya wah cuma pakai kayu ini atau besi-besi yang rapuh, bisa dihajar, ya, ditembus, ya. Artinya apa? Begitu tahanannya ditembus, jalanannya akan jadi apa? Long gitu ya, plong gitu, nggak ada lagi tahanan, akan lanjut terus gitu. Itu ilustrasinya. Jadi saat ini ya resistensi di area 1.0920-an ini merupakan hambatan euro untuk naik. Tapi kalau nanti hambatannya andai kata dijebol, maka lanjutnya gimana? Pergerakan harga akan lanjut naik. Nah, kalau udah lanjut naik itu, nanti cari lagi resistensinya di berapa ya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa cari di time frame yang lebih besar. Nah, kebetulan kalau pakai time frame daily, kita lihat nih
ada harga lebih tinggi lagi, yaitu pada tanggal 1 Februari dan tanggal 2 Februari. Ya, jadi kalau nanti ini dijebol malam ini misalnya, maka di bulan April minggu depan dia akan mengincar area 1.0990-an ya, sampai 1.1 ya. Angka 1.1 itu berarti sekitar 100 pips lebih dari harga sekarang. Oke, Bapak dan Ibu, kita bisa pindah ke pair lain ya. Mungkin ada yang nanya nih, Pak, jangan euro, bisa yang lain nggak? Gitu ya, oke. Kita pindah dulu ke USD Japanese Yen. Kita ke H1. Oke, H1 ya. Kita sama ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, nah ini adalah range USD Japanese Yen ya. Oke, ini USD Japanese Yen kemarin. Kita lihat nih. Nah, ini adalah high kemarin ya. Nah, ini high kemarin Bapak Ibu ya. High kemarin di 132.956. Oke. Lalu low kemarin itu adalah ini. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi ini kan satu hari ya, satu kolom ini satu hari. Ini adalah low-nya di 132.196. Kemudian high-nya di 132.956. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di sesi Asia hari ini ya, tadi pagi sudah ditembus ya, sudah ditembus level tertinggi kemarin ya. Sempat naik lalu berfluktuasi tapi turun ya, turunnya tapi sampai sini masih di atas low kemarin. Ini low kemarin yang paling low, ini low yang lebih tinggi, nah ini lebih tinggi lagi. Jadi ini masih cenderung naik untuk hari ini. Kenapa demikian? Karena level tertinggi kemarin sudah ditembus. Tahu tembusnya dari mana? Ini body candle-nya sudah closing di atas higher kemarin. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat nih ya, harga berbalik naik lagi. Ya. Ini ada pantulan juga ya, harga sempat turun, terus pantul closingnya di sini. Ini artinya bullish. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya kita bisa mencari posisi buy untuk USD Japanese Yen ya. Ini adalah garis support trend line ya. Dan harga kita lihat masih berada di atas support trend line. Jadi bagus untuk open posisi buy. Kenapa demikian? Karena range harian kemarin sudah ditembus. Oke, sementara low kemarin harga terus berada di atas low-nya. Jadi ya, jadi apa? Kalau Bapak dan Ibu ada yang belajar tentang smart money concept atau ini apa price action ya, maka ini sudah terjadi yang namanya BOS. BOS, apa itu BOS? Break of structure ya. Kenapa? Break of structure itu artinya ini swing high sudah ditembus, jadi harga membentuk higher high, gitu ya. Jadi dan ini low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya, jadi ini higher low. Jadi higher high higher low adalah itu trend bullish atau uptrend. Gimana Bapak dan Ibu sekalian, cukup mengerti ya? Jadi gimana nih kalau mau open posisi? Nah, open posisi saya sarankan buy USD Japanese Yen ya. Nah, tunggu turun mendekati area support ini, baik di 13296 atau 13300 gitulah ya. Nanti bisa cari posisi buy di area sini. Nah, oke, targetnya mungkin nggak usah terlalu besar ya. Misalnya kalau open buy-nya di 132.3300 misalnya. Sampai ke high tadi udah 50 pips. Mungkin Bapak dan Ibu cukup 30 pips mungkin bisa ya. Atau 25 pips boleh. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi manfaatkan pergerakan harga dilihat dari range pergerakan hariannya ya. Cukup mudah, memang apa yang disampaikan di sini yang sederhana saja. Karena sesuai dengan caranya ya, webinar edukasi bagi pemula. Oke, saya mau colek dulu nih ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, siapa di sini semuanya off kamera nih?
Ya. Pak Doni Pratiwa Suherman, bagaimana? Apakah cukup dimengerti materinya Pak Doni? Oke. Siapa nih? Cukup, Pak. Cukup ya. Sederhana aja ya Pak ya. Jadi bisa diterapkan. Memang ini pakai laptop ya. Kalau pakai mobile phone gitu masih kurang bisa melihat ininya ya. Pakai garis separator ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Oke, siapa lagi? Bu Rania, gimana? Sudah cukup mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Ibu Kiki, gimana Ibu Kiki? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Silakan. Ya, coba nanti kita lihat untuk range gold ya. Coba kita lihat gold. Oke. Ya, ini gold. Ya, sama ya. Ini satu kolom ini satu hari, berarti ini kemarin ya. Dan ini hari ini yang sekarang. Nah, kalau dilihat, ya oke, ini eh, harga ya, low-nya itu masih naik ke atas ya. Jadi masih cenderung uptrend. Oke, cenderung uptrend untuk gold-nya. Nah, kalau low kemarin, maaf, high kemarin ini ya, ini high kemarin. Nah, ini belum terjadi yang namanya break resisten, belum ya, karena masih ketahan banget nih. Bisa lihat di sini high tadi malam itu 19.8416 ya, 19.8416. Nah, di sini tadi high 19.8495. Sebenarnya lebih tinggi, tapi ini swingnya aja ya. Closing candle H1 di sini atau M30 di sini closingnya masih ketahan di swing high kemarin. Jadi belum break. Makanya tadi turun lagi ya, koreksi, tapi ini bisa agak mau naik lagi. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Dorcas, GBP JPY. Oke, jadi ini sudah ya untuk euro, maaf, ini untuk gold ya. Jadi sama saja baik forex untuk gold caranya. Ya, ini kalau kita pakai ini garis resisten horizontal, lalu ini support trend line ya. Siapa yang bisa jawab ini pola apa? Mungkin ada yang sudah belajar tentang pola harga, pola price pattern. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang tahu ini segitiga apa ya yang harganya tuh bergerak ke atas ya. Jadi di atasnya ini resistennya datar, tapi low-nya ini naik. Ya, ini namanya segitiga apa? Ada yang tahu? Ini adalah namanya ascending triangle. Ya, ascending triangle nanti bisa dipelajari ya di YouTube channel Java juga sudah banyak dibahas juga tentang pola-pola candle termasuk pola candle triangle ya. Jangan lupa buka YouTube Java belajar forex ya, Java Global Futures ya. Di situ bisa lihat video-video edukasi tentang analisa-analisa strategi-strategi trading. Oke, jadi sama ya Bapak dan Ibu. Gold ini akan break 1984, katakanlah 1985 ya. Maka dia akan kembali bullish ya. Tapi kalau misalnya break di bawah support trend line ini ya, di bawah support trend line ini maka dia bisa drop gitu ya. Cukup simpel Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa gunakan garis bantu. Di sini ada trend line, di sini ada horizontal line, di sini ada cross hair. Oke, GBP JPY per request dari Ibu Dorcas, GBP JPY. Oke, ya kita pindahkan saja ke grafiknya ya, berubah jadinya GBP JPY. Tunggu dulu dia lagi loading. Oke, sebentar lagi signal ya. Oke, ini sudah ada. Oke, ya, wow. Kalau Bapak Ibu lihat begini, ini sih bullish ya. Kenapa bullish?
Ya, kita lihat ini adalah resisten ya, yaitu high pada 22 Maret minggu yang lalu juga sudah di break 2 hari yang lalu gitu ya. Kemudian ini yang kemarin sudah membentuk higher high. Jadi ini sudah break of structure ya. Break of structure artinya struktur harga yang high itu sudah ditembus. Jadi harga naik lagi ke atas. Oke, ini sudah terjadi boss break of structure dan kita lihat cari untuk low-nya di mana ya. Bisa juga ini jadi support nih Bapak Ibu sekalian ya. Ini jadi support. Oke, ini jadi area support. Nah, terus yang kemarin. Ya, ini low kemarin ya. Terus ini ada high kemarin. Nah, ini ada high kemarin ditembus lagi tadi pagi ya. Tadi pagi ditembus, kemudian harga disentuh, kemudian di tes lagi tapi tidak break low. Kenapa break low? Tidak break low karena body candle-nya tidak tembus di bawah high ini ya. Tidak tembus tapi masih terdorong ke atas. Nah, artinya nih di GBP JPY cenderung bullish. Bisa tunggu di harga sini untuk buy lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau level tertinggi sebagai resisten ditembus ya, harga jadi naik kan, terus waktu koreksi turun, ini berubah. Resisten become support. Itu istilahnya ya. Mungkin pernah dengar apa sih itu resisten become support, support become resisten. Ya, resisten become support artinya resisten sudah ditembus, di break. Nah, ketika harga koreksi turun, dia berubah menjadi support. Nah, supportnya tidak ditembus. Ya, ada rejection ke atas, berarti ini support kuat yang menandakan harga akan kembali naik atau bullish. Gimana, Bu Dorcas? Ada ini maksudnya wah, jadi ini bullish nih, bisa open posisi atau cari posisi buy. Gitu ya Bu Dorcas ya. Oke, silakan komennya Bapak dan Ibu sekalian ya. Atau ada request untuk pair lain boleh juga. Ya, ini udah untuk GBP USD, GBP JPY ya. Kita lihat untuk GBP USD. Nah, ini GBP USD, kita lihat ya. Oke, kalau dilihat memang ini masih sama ya. Masih bullish trend. Kenapa? Karena higher low ya. Low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya. Kemudian ada 2 kali break of structure. Ini adalah high ya. Kemudian high-nya kan sudah ditembus di sini. Ini jadi higher high. Ditembus lagi kemarin ya. Oke. Nah, sekarang resisten utamanya berarti di sini. Nah, kalau ini ditembus lagi, bakal lanjut bullish lagi. Demikian juga dengan penembusan support. Kalau area support trendline ini ditembus, nah dia bisa drop. Ya. Tapi kalau level tertinggi hari ini ya, di break, ya bisa lanjutkan bullish-nya. Begini aja ya Bapak Ibu ya, yang sederhana-sederhana saja bisa dijadikan untuk strategi trading ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Ya, di sini ada cukup banyak yang hadir ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kesempatan nih buat yang memang pemula dari atau memang mau belajar baru nih, baru mau trading yang serius ya, atau baru mempelajari trading forex. Nah, sekarang kesempatan buat belajar. Silakan, masih ada waktu ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, dari antara pairs yang ada, yang paling tinggi untuk rata-rata hariannya adalah GBP USD. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi GBP USD yang paling fluktuasinya cukup besar di antara 6 mata uang utama. Oke. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya masih memang pemula, masih baru nih ya, baru dikenalin sama forex atau baru mau mulai trading yang real ya, sebaiknya jangan trading yang fluktuasinya harga hariannya tuh cukup lebar.
pilihlah range-range yang range hariannya kecil ya, atau di bawahnya ya. Ini saya kembali ke setting lagi. Oke, ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang pemula, pilihlah pair-pair yang pergerakannya tidak terlalu fluktuatif ya. Ini ya di bawah ini ya, ada USD JPY, USD CHF, NZD USD, sama AUD USD. Oke. Tapi kalau memang, waduh saya sukanya yang cepat aja pergerakannya, pilihlah Euro USD, GBP USD, dan GBP JPY. Ada yang mau tanya? Pak Yusuf mau tanya? Buka mikrofon, silakan. Atau kepencet kali ya. Oke, saya rasa materinya cukup mudah dimengerti ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa diterapkan saja menggunakan garis horizontal untuk resisten dan juga untuk support. Oke, demikian saya serahkan kepada hostnya ya Mbak Bella ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan dikasih tahu ya. Baik, terima kasih Pak Swendi untuk materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Pastinya materi webinar hari ini sangat bermanfaat ya bagi Sobat Trader semua yang telah hadir. Nah, jika Sobat Trader masih ada pertanyaan, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Futures. Untuk Sobat Trader yang ingin mendapatkan edukasi layanan signal trading setiap hari, dan bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Futures dengan menghubungi tim kami. Nah, bagi Sobat Trader nih boleh di-follow juga sosial media kami di Instagram @JavaFutures, TikTok kami @JavaFuturesOfficial, dan subscribe YouTube channel kami di Java Trader Community. Di situ kalau Sobat Trader ingin belajar edukasi trading forex, semuanya lengkap ada di YouTube kami. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Swendi dan Sobat Trader yang sudah hadir di acara webinar kita hari ini. Sampai jumpa kembali di acara webinar edukasi pemula minggu depan. Salam profit. Oke, sampai ketemu lagi. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread, dan free swap? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex, nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Halo Java Trader, kalian udah tahu belum tentang perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan multilateral? Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral adalah suatu aktivitas jual beli berbagai komoditi di dalam bursa yang terjadi secara akuntabel, transparan, serta memberikan kesetaraan bagi seluruh pelaku pasar, sehingga memungkinkan terjadinya pasar yang kredibel dan mampu menjadi tempat untuk proses price discovery serta aktivitas hedging. Bentuk pasar tersebut dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran yang terjadi secara adil serta sesuai dengan kondisi pasar. Perdagangan berjangka komoditi atau multilateral mendapatkan acuan harga dari berbagai komoditi yang terbentuk dari faktor fundamental komoditi tersebut, seperti valuta asing, emas, dan minyak mentah. PT Java Global Futures adalah perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menawarkan produk komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif, yang menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah dan layak bagi investor multilateral, serta produk SPA. Dengan izin dan legalitas dari Bapepti, JFX, dan KBI yang menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia, menjamin keamanan nasabah, serta memberikan layanan edukasi forex jarak jauh seperti webinar, live market, dan klinik forex bersama para analis profesional. Ayo trading berjangka di Java Global Futures.